Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalalifa dari Sastra Jepang angkatan 23. Kali ini saya akan menjawab soal UTS dari pengantar pariwisata. Untuk destinasi wisata yang saya pilih kali ini yaitu Pulau Derawan. Nah, Pulau Derawan itu merupakan suatu pulau yang terletak di Berau, tepatnya Kalimantan Timur, dan pulau ini terkenal sebagai tempat wisata yang menyajikan keindahan alam berupa pantai tropis seperti pasir yang putih dan air laut yang jernih. Selain itu, ketertarikan utama dari pulau ini yaitu keanekaragaman biota laut seperti terumbu karang, penyu, dan juga ubur-ubur, menjadikan Pulau Derawan sebagai destinasi yang cukup terkenal di Kalimantan Timur. Lalu, untuk tipologi wisatawan Pulau Derawan itu sendiri, menurut saya itu yang cocok adalah drifter dan explorer. Karena ini di Pulau Derawan itu sangat cocok bagi orang yang ingin mencari pengalaman baru diving, karena Pulau Derawan sangat terkenal dengan biota lautnya. Selanjutnya, untuk motivasi melakukan wisata itu, yang pertama sangat cocok untuk orang yang ingin melepaskan diri dari keramaian kota dan menikmati waktunya dengan keindahan alam yang dimiliki Pulau Derawan. Nah, ini cocok bagi orang yang misalkan burnout kerja dan capek dengan keramaian kota, sehingga mencari destinasi wisata alam sebagai untuk mencari ketenangan gitu. Ini sangat cocok untuk Pulau Derawan. Selain itu, bisa juga sebagai educational opportunities, karena pada Pulau Derawan itu ada konservasi penyu sama terumbu karang, sehingga bisa juga dijadikan pelajaran bagaimana sih caranya kita melestarikan suatu alam gitu, terumbu karang dan penyu tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor permintaan dan penawaran. Nah, untuk faktor permintaan sendiri, yang pertama ada tren mengenai wisata yang ekoturism. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini sangat cocok bagi Pulau Derawan karena tadi ada konservasi lingkungan dan konservasi penyu dan terumbu karang, yang mana itu juga salah satu bentuk ekoturism. Selanjutnya itu pengaruh media sosial dan travel yang menunjukkan keindahan Derawan. Nah, untuk faktor penawarannya itu sendiri, yang menjadi atraksi utama dari Pulau Derawan adalah terdapatnya pantai tropis, terdapat terumbu karang, terdapat penyu juga tadi, terus ada danau ubur-ubur dan lain-lain. Terus untuk fasilitas wisata yang tersedia tuh terdapat penginapan, lalu ada restoran yang menjual seafood segar dari pantai dan lain-lain. Lalu untuk dampak positif dan negatifnya, untuk bidang ekonomi itu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui jasa wisata, lalu mendorong pertumbuhan UMKM, misalkan orang yang buka toko souvenir gitu. Lalu untuk dampak negatifnya itu ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap pariwisata, yang mana kan sektor pariwisata ini bersifatnya musiman, tidak selalu terjadi. Lalu untuk aspek lingkungan itu, dampak positifnya kesadaran pelestarian penyu dan terumbu karang semakin meningkat, adanya kawasan konservasi laut yang dijaga pemerintah LSM. Lalu untuk dampak negatifnya itu kerusakan ekosistem akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol, misalkan terjadi overtourism, kayak misalkan orang membuang sampah sembarangan gitu. Lalu kita masuk ke aspek sosial budaya, yang di dampak positifnya itu meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap potensi daerah. Yang kedua, mendorong interaksi antara budaya wisatawan dengan masyarakat lokal. Misalkan kalau terdapat perbedaan budaya antara wisatawan dan masyarakat lokalnya. Lalu untuk dampak negatifnya itu dapat terjadinya potensi konflik sosial terkait pengelolaan hasil pariwisata. Lalu untuk organisasi apa aja yang terlibat dalam Pulau Derawan ini, yang pertama ada pengelola berupa pemerintah kabupaten, lalu konsumennya berupa wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Derawan, sektor publiknya itu ada Dinas Pariwisata, terus Pemprov Kaltim, lalu ada biro perjalanan berupa travel agent lokal seperti Derawan Parades Tour, Kaltim Trip, dan Maratua Dive Travel. Lalu untuk platform daringnya seperti Traveloka dan TripAdvisor. Lalu untuk saran untuk meningkatkan kegiatan wisata yang ada pada Pulau Derawan ini, mungkin bisa dilakukan dengan cara peningkatan manajemen wisata berkelanjutan, seperti mengurangi wisatawan mungkin agar tidak terjadi overtourism, lalu mengadakan edukasi lingkungan untuk agar Pulau Derawan tetap bisa terjaga, lalu bisa juga meningkatkan kerjasama pemerintah, masyarakat, terus swasta agar bisa mempromosikan serta tetap melakukan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Lalu hal-hal penting yang saya dapatkan tadi itu
mengenai poin-poin yang sudah saya sebutkan di atas mengenai Pulau Derawan itu. Yang pertama adalah pelestarian ekosistem laut. Daya tarik utama, kalau kan kita tahu tadi daya tarik utama pulau ini tuh berupa terletak pada keanekaragaman biota lautnya seperti penyu, terumbu karang, dan ubur-ubur. Nah, jika lingkungan tersebut rusak akibat eksploitasi wisata, maka nilai wisata dari Pulau Derawan itu bisa hilang. Oleh karena itu, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi harus dapat dijaga melalui pariwisata berkelanjutan agar Pulau Derawan tetap terus menjadi salah satu wisata yang terkenal di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.